Shalom, selamat malam. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudara dalam program Sharing and Inspiring. Saya selalu berdoa kapan saja saya share firman Tuhan di sini. Saudara-saudara terinspirasi oleh firman Tuhan. Karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, membakar hati kita, membuat hati kita bergejolak untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita dikuatkan, dihiburkan, dicelikan, bahkan kita diberi pengertian sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Saudara, sebelum kita memulai renungan kita malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini, karena berkat pertolongan Tuhan kami bisa malam hari ini bersama-sama belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami, menolong kami, memampukan kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, terutama kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, pakai Tuhan dengan urapan-Mu, pakai ya Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga setiap hamba-Mu sampaikan firman Tuhan, ada kuasa yang mengalir, yang membakar hati setiap orang yang mendengar, membakar semangat setiap orang yang mendengar, membakar antusias setiap orang yang mendengar, sehingga mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berputus asa diberi pengharapan. Iya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, malam hari ini kita akan belajar, kita lanjutkan pembacaan kita, yaitu ayat, kita mulai baca dari ayat 11 sampai, supaya tidak berbeda topik ya. Jadi kita sampai 13 saja. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepada kamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, sekali lagi, Tuhan bukan berarti tidak maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Seperti yang saya katakan dalam renungan sebelumnya, Tuhan mau Adam itu jujur. Tuhan mau Adam itu terbuka. Ya, itu sebabnya Tuhan bertanya. Menarik di sini, Adam dia tidak mau mengakui ya apa yang dia lakukan. Manusia itu menjawab, perempuan yang telah kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Perempuan yang kau tempatkan di sisi. Wah, kita bisa lihat di sini Adam. Kesalahan Adam yang kedua di sini, dia melemparkan kesalahan. Padahal kita tahu bahwa perintah itu diberikan kepada Adam. Harusnya Adam bertanggung jawab. Adam harusnya mengambil sikap sebagai seorang pemimpin. Dia bertanggung jawab atas semua kesalahan. Kenapa? Perintah itu diberikan kepada Adam sebelum Hawa diciptakan. Tapi menarik di sini, dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak mau bertanggung jawab. Dia tidak berkata, Tuhan, saya salah. Saya gagal melakukan perintah. Dia tidak berkata. Tapi dia berkata, perempuan yang kau berikan itu. Maka secara tidak langsung sebenarnya Adam juga menyalahkan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Seandainya Tuhan tidak memberikan perempuan itu, mungkin Adam tidak akan pernah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Maka dosa setelah Adam mengkonfirmasi dosa yang diperbuat oleh Hawa, ya, maka dosa berikutnya yang dilakukan oleh Adam di sini adalah melemparkan kesalahan. Dia tidak bertanggung jawab, dia menyalahkan Hawa, termasuk secara tidak langsung menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan Hawa kepada Adam. Maka
secara tidak langsung dibilang, siapa suruh itu kasih Hawa? Kalau nggak ada Hawa, saya nggak makan. Di sini Adam mau mencoba lepas tangan. Adam mau mencoba cuci tangan. Dia katakan apa? Perempuan yang kau berikan itu, ya, saya bacakan di sini. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Padahal yang yang ketiga yang mau saya sampaikan di sini, Adam itu punya kapasitas untuk berkata tidak. Dia bisa berkata tidak, jangan, karena dia itu yang mendengar langsung perintah itu. Harusnya dia punya kapasitas untuk melarang Hawa, tapi dia tidak larang, dia tidak larang. Maka dia kembali lagi melakukan kesalahan berikutnya, yaitu kompromi. Dia kompromi, tapi komprominya itu pun dia nggak mau pertanggungjawabkan. Dia lepas tangan, ya, cuci tangan dia. Lalu sesudah itu kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular yang memperdaya aku, maka aku makan. Nah, ini Hawa juga dia nggak mau kalah dia. Dia adalah orang yang pertama yang memakan buah. Dia tidak bertanggung jawab. Dia bilang, ular yang menggoda, maka aku makan. Hawa juga melakukan kesalahan yang sama persis seperti yang dilakukan Adam, yaitu melemparkan kesalahan. Nah, sekarang di sini ular tidak tahu mau ngomong apa lagi, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seutuh. Nah, kepada ular dia nggak ditanya lagi, tidak ada lagi kesempatan dia. Kalau seandainya pun mungkin ular ditanya, dia akan bilang iblis yang menggoda. Tapi pada saat itu Tuhan tidak bertanya lagi, ya, karena bagi Tuhan itu si ular itu tidak perlu bertanggung jawab. Bagi Tuhan si ular itu nggak perlu jujur, karena itu bukan yang terutama dan yang utama, tapi yang terutama dan utama bagi Tuhan pada saat itu yaitu adalah Adam dan Hawa. Saat itu Tuhan bertanya kepada Adam, ekspektasinya Tuhan Adam jujur dan mengaku kesalahan. Demikian juga hal yang sama kepada Hawa. Ekspektasinya Tuhan, saya yakin ini penafsiran aja, penafsiran yang saya yakini, Tuhan juga saat itu sebenarnya berharap bahwa Hawa itu menjawab dengan jujur, tapi dia juga melemparkan kesalahan. Maka apa yang bisa kita simpulkan di sini? Dosa berikutnya yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yaitu saling melemparkan kesalahan. Dosa ini masih relevan sampai hari ini. Kita manusia memiliki kecenderungan untuk melemparkan tanggung jawab atas kesalahan kita. Kita manusia sering membela diri untuk menghindari bahwa kita ini bukan orang yang salah, tapi salah karena apa? Sekalipun misalnya Anda melakukan pembelaan diri, itu tidak akan pernah membenarkan kesalahan yang Anda lakukan. Sekali lagi saya katakan, sekalipun seandainya Anda berusaha membenarkan diri dari perbuatan Anda, itu tidak akan mengubah karena Anda sudah terlanjur bersalah. Seperti Adam dan Hawa di sini. Mereka saling melemparkan kesalahan,
tapi itu tidak memperbaiki keadaan. Dan itu juga tidak membenarkan mereka. Maka mereka sekalipun saling melemparkan kesalahan, mereka harus rela, harus menerima konsekuensi dari perbuatan. Maka saudara-saudara, kalau Anda bertemu dengan orang, kalau Anda memiliki kecenderungan untuk melepaskan tanggung jawab dari setiap kesalahan, itu bukan dosa pertama. Itu sudah pernah terjadi. Anda hanya mengulang sejarah yang ada. Sekali lagi, Anda hanya mengulang sejarah yang ada. Oleh sebab itu kita perlu bertobat. Kalau Anda terlalu suka melemparkan kesalahan, terlalu suka melemparkan tanggung jawab, terlalu suka menyerangkan orang lain, saya merekomendasikan Anda segera bertobat. Karena ketika Anda melakukan pembelaan diri, ketika Anda menyalahkan orang lain, ketika Anda merasa tidak bersalah sama sekali, maka itu sebenarnya hanya membuat Anda nyaman secara psikologis mungkin. Ya, saya aman, saya senang. Tapi konsekuensinya pasti akan tetap berjalan. Sekali lagi, konsekuensinya pasti tetap akan berjalan. Kalau besok kita akan belajar ayat berikutnya, termasuk konsekuensi kepada ular, kemudian kepada Hawa dan Adam. Tapi yang mau saya sampaikan malam hari ini adalah bahwa sekalipun Anda mencoba melakukan pembelaan diri dengan menyalahkan orang lain, Anda pasti menerima konsekuensi atau hukuman daripada dosa yang Anda lakukan, yaitu dosa melemparkan tanggung jawab. Melemparkan tanggung jawab, tidak mau bertanggung jawab, tidak mau jujur. Jika demikian, kalau Anda tidak mau jujur, tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan atau kesalahan atau dosa yang Anda lakukan, maka Anda akan menerima konsekuensi dari apa yang Anda lakukan. Konsekuensinya sesuai dengan nanti pengalaman Anda. Kalau kita belajar besok hari Senin pagi kita, Senin malam kita akan belajar tentang konsekuensi dosa. Jadi saudara-saudara, malam hari ini kita diingatkan, satu, jangan biasakan melemparkan kesalahan. Sebisa mungkin bertanggung jawablah. Bila Anda melakukan kesalahan, jujurlah kepada diri Anda, jujurlah kepada orang lain, supaya Anda bisa memperbaiki kesalahan. Sekali lagi, jangan pernah melemparkan kesalahan. Belajarlah bertanggung jawab dari setiap kesalahan Anda, karena itu akan menolong Anda untuk menjadi pribadi yang lebih. Yang kedua, pembelaan diri tidak bisa menghilangkan konsekuensi dosa. Sehebat apapun Anda melakukan pembelaan diri, tetapi Anda tidak akan pernah bisa terhindar dari konsekuensi dosa yang Anda perbuat. Maka malam hari ini kita diingatkan kembali supaya kita satu, bertanggung jawab atas segala kesalahan atau dosa atau apapun terkait dengan perbuatan kita. Belajarlah bertanggung jawab. Yang kedua, hindari namanya pembelaan diri, karena sekalipun Anda membela diri, itu tidak mengurangi
konsekuensi yang Anda terima. Maka lebih baik Anda malam hari ini belajar jujur supaya Anda bisa mengkoreksi diri, memperbaiki diri dari kesalahan ataupun mungkin dari pergumulan-pergumulan dosa yang Anda miliki. Sekian renungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.